Digugu dan ditiru, Masya Allah gitu. Sobat guru asik. Kita sebagai guru ya. Oh, gua guru nih, stop ya batasannya sampai sini aja ya nak gitu. Sorry sebelumnya gua elu nih jadinya gitu. Kita seumuran. Akhirnya SMP Nurul Falah. Terima kasih sudah mau datang sini dan berbagi ilmunya. Mudah-mudahan sih nanti saya bisa dapat ilmu banyak nih dari kakak Riza ini. boleh aku Boleh. Halo teman-teman Nurul Falah, kenalin aku Riza Sukiman. Itu nama panggungnya, nama aslinya Riza Kurniati. Aku salah satu hipnoterapis dan trainer untuk beberapa bagian. Nah, sedikit tentang aku. Sebelumnya terima kasih sudah diundang kemari. Aku jadi tahu daerah Cilincing ya. Walaupun sebenarnya aku asli Jakarta Utara, aku rumahnya di Pluit Bu. Gitu. Oh iya. Gitu. Tapi sejujurnya selama 35 tahun hidup belum pernah ke daerah sini. Jadi makasih banget udah diundang. Kaget dong yang ke Jakarta Utara. Enggak sih, karena kan sama. Atmosfernya sama kan. Atmosfernya sama. Tuh. Nah, apa nih tadi lagi bahas apa ya? Aku jadi lupa. Sekilas tentang Kak Riza. Oke, sekilas tentang aku. Teman-teman, aku salah satu trainer yang aktif banget di dunia hipnoterapis dan pengembangan diri. Kemudian rata-rata kliennya umum. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar hipnoterapi atau teman-teman mau dibantu trauma healing gitu kan, sekarang lagi zaman-zamannya mental illness, trauma ini, dikit-dikit trauma gitu kan. Ketemu guru galak, trauma gitu kan. Apa nih kak obatnya nih, bisa nggak di hipnoterapi gitu? Nggak bisa lah, kerjain tugasnya gitu kan. Kerjain tugasnya. Nah, Putus cinta sedikit trauma gitu. betul. Nah, bisa ke tahap ini, alhamdulillah. Gimana ya, aku juga bingung gitu kan. Awalnya aku mulai karir di dunia public speaking, aku sekolah informal di sana. Kemudian lulus dari sana, ngambil beberapa jam terbang sampai akhirnya ya alhamdulillah ada di sini sharing sama teman-teman. Insya Allah nanti akan aku bagiin beberapa tipsnya. Gak jauh-jauh ke siswa dan guru. Oke. Atau pengajar. Mau tanya nih kak, akrab dengan etika. Gimana sih? Saya nih melihat ada kasus ya atau case yang memang dilihat di beberapa tahun ini, banyaknya guru yang akrab dengan siswa, tapi malah berimbas kepada proses pembelajarannya atau di sekolahnya. Gitu. Kira-kira kalau menurut kakak tuh yang salah nih dari kedua belah pihaknya kah, atau dari kita sebagai pengajarnya kah terlalu dekat sama siswa, atau dari siswanya kah yang menganggap kedekatan kita itu salah, atau memang cara kita bergaul dengan siswanya yang salah? Oke. Sebelumnya izin Bu Rika dan teman-teman sekalian, serta kalau misalnya ada guru-guru Nurul Falah yang nonton, aku hanya sharing, tidak bermaksud menggurui gitu. Betul. Kan, tapi ngambil dari beberapa pengalaman aku dan juga case-case di sekolah. Karena kebetulan nih Bu Rika, aku di 2 tahun terakhir tuh aktif ngisi training di beberapa sekolah SMP sama SMA. Case-nya sama ya gitu. Kita nih kalau misalnya ngajar pakai metode guru zaman dahulu, anak-anak tuh takut gitu. Gitu. Nah, dikit-dikit ngadu ke kepala sekolah lah, ke anak-anaknya lah gitu kan. Terus gurunya jadi masuk ruang dinas dan yang lain-lain gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai pengajaran modern yang ngebangun kedekatan dan yang lain-lain, loh kok anaknya kurang ajar. Nah, gitu kan gitu. Nah, sebelumnya teman-teman pahami dulu apa itu etika ya, etika, norma dan yang lain-lain gitu kan. Kalau misalnya di sekolah ada yang namanya hukuman gitu. Misalnya teman-teman tidak mengerjakan tugas, kemudian dihukum. Nah, hukum sendiri itu adalah aturan yang tertulis. Betul. Nah, sedangkan etika tuh bentuk sopan santun
yang nggak ada di buku pelajaran, yang nggak ada di buku sanksi, yang nggak ada di buku BP, tapi ada di hatinya gitu. Misalnya gini deh, sesimpel kalau misalnya tadi bahasa etika itu terlalu baku gitu, aku ambil contoh simpel ya Bu. Misalnya baru sampai sekolah seorang siswi atau siswa ketemu sama gurunya, kira-kira hal apa yang harus dilakukan sama si siswa tersebut? Cium tangan, Betul. salaman, sapa dan yang lain-lain. Nah itu adalah bagian dari etika teman-teman. Apakah itu tertulis di buku mata pelajaran PKN dan yang lain-lainnya? Kan enggak gitu, tapi kan kerasa sampai ke hati gitu kan, kemudian digerakkan oleh otak dan dilakukan sama seluruh anggota tubuh. Betul. Kita sadar gitu. Nah balik lagi ke pertanyaan yang tadi, kebanyakan hampir banget nih, hampir menyeluruh di beberapa sekolah ketika sudah akrab antara siswa sama guru itu kayak nggak ada boundaries Bu. Nah itu Gitu, kayak nggak ada boundaries. nggak ada batasnya. Iya, nggak ada batasnya gitu, nggak ada benteng lah dari si ibunya, dari si gurunya ataupun si siswanya gitu. Betul. Buat aku pribadi itu balik lagi ke gurunya. Punten banget sekali lagi, ya itu balik lagi ke gurunya. Guru tuh harus tahu bahwa beliau ini statusnya lebih tinggi daripada siswanya. Gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang guru, taruhlah misalnya aku guru nih, aku ngajar di sebuah sekolah, aku harus sadar penuh bahwa aku adalah guru. Guru itu kalau di bahasa Jawa digugu dan ditiru, masya Allah gitu kan, digugu dan ditiru, berarti kelakuan si guru ini itu udah pasti dilihat, Role model lah ya. role kitanya. model betul, teladan dan yang lain-lain. Jadi ya kitanya harus aware, oh gua udah satu step lebih tinggi nih daripada siswa gua gitu kan. Sorry sebelumnya gua lu nih jadinya gitu. Kita seumuran. Ya gitu kan. Nah, saya sudah lebih tinggi nih daripada siswa saya. Jadi jadi kalaupun kita nongkrong bareng di sekolah tetap saya lebih tinggi daripada kamu. Gitu. Kita harus punya batasan gitu. Kan hal menarik dari semua permasalahan ini adalah ketika guru tidak aware bahwa dia punya jabatan yang lebih tinggi. Gitu kan, ketika dia ngerasanya ya udahlah gue mau udah deket ini sama dia gitu kan, terus jadi dia tuh nggak aware gitu, jadi dia tuh nggak yang bangga sama statusnya guru gitu. Tapi Kak gitu kan, tapi Bu, di balik itu ada beberapa guru yang justru punya titel kayak gitu berlagak sombong gitu. Itu biasanya guru-guru yang punya paradigma atau pemikiran dulu tuh. Iya betul. Gitu kan. Nah, kita harus ada di tengah-tengah itu tuh Bu sebenarnya tuh. Benar. Gitu. Karena kita harus ngeliat juga ya anak-anak Betul. zaman sekarang itu out of the box juga sih. Betul. Mereka nggak suka cara zaman dulu banget. Betul. Tapi kalau kita saingin sama dia, maksudnya kita rendengin, kita juga gennya mereka Betul. gimana Betul, gitu ya. betul. Nah, itu sih sebenarnya teman-teman ya. Nah, jadi dari yang diberikan informasi sama Kariza nih, sobat guru asik. Kita sebagai guru ya, minimal kita tahu dan sadar bahwa kita ini adalah seorang guru. Ketika kita di sekolah ataupun kita berada di rumah, yang namanya kita seorang guru itu bukan hanya pas kita di sekolah atau kita pas di kelas. Nice. Ketika kita di luar atau di tempat nongkrong ketemu sama siswa, Betul. ya kita tetap seorang guru. Betul. Ya. Walaupun sedekat apapun kita, Ya. cara bicara kita, Betul. cara kelakuan kita itu benar-benar memang harus layaknya seorang guru, karena Betul. kita sebelum menjadi guru kita tuh sudah tahu, oh kita nih bakal jadi guru, kita harus begini, ada konsekuensinya. Betul. Gitu ya. Nih, Bu, menariknya pembahasan hari ini adalah aku baru ingat bahwa dari 2020 itu banyak banget praktisi-praktisi hipnoterapi maupun trainer-trainer motivasi gitu kan, itu mereka ngasih ngasih satu tema menarik untuk kehidupan yang namanya mindfulness. Pernah dengar nggak? Pernah. Saya Gitu. kayaknya pernah dapat ini juga deh. Nah, Training juga itu. iya. Si mindfulness itu tuh bukan cuman
terapi ketika kita lagi galau, stres dan yang lain-lain, bukan. Tapi mindfulness itu ketika kita tahu kita siapa, kita di mana, kita berbuat apa. Gitu. Makanya tadi bab awal tadi yang aku bahas, seorang guru tuh harus tahu bahwa dirinya guru loh. Yes. Gitu. Kita digugu dan ditiru gitu. Aku tidak akan mempermasalahkan kedekatan, dia mau sedekat apapun gitu. Even si murid sering ke rumah, tapi apabila dia ngerasa atau si gurunya sadar bahwa oh gue guru nih, stop ya, batasannya sampai sini aja ya nak gitu. Kamu ke rumah ibu mau ngapain gitu kan? Bu saya mau belajar. Oke, mau belajar. Kamu ke rumah ibu mau ngapain? Ibu ayo kita nongkrong. Nah ini ada case juga nih Kak, karena kayak gini ya. Karena ada pembahasan itu, ada case bilang gini, ibu mah nggak asik, nggak bisa diajak nongkrong. Oke. Terus ketika gurunya nongkrong kan nggak mungkin ya kita kaku bahasanya. Betul. Gimana kita kalau kata apa sih? Sekarang pembahasan kita guru-guru, kita harus menyelami atau mendalami anak itu sehingga anak itu terbuka sama kita, dia ada masalah apa-apa gitu. Tapi apakah harus ketika kita mencari tahu informasi ke anak tersebut kita harus menjadi seperti mereka atau bagaimana caranya nih Kak supaya kita bisa mereka bisa terbuka sama kita tapi kita tidak melewati batas kita sebagai guru gitu. Izinin saya bilang satu hal. Halo Gen Z, jangan bikin bingung kami ya. Ini menarik ya Bu. Gimana caranya? Kalau misalnya gimana caranya, itu sama. Aku ngambil contoh dari aku ya. Beberapa alumni training aku itu kan ada yang sekolah SMA gitu kan, ada yang sekolah SMP gitu. Kita beberapa kali nongkrong bareng. Serius ini kita sharing sharing gitu. Bahkan badminton bareng. Tapi aku tetap ngasih batasan sama mereka gitu, sama si anak-anak ini. Aku tetap bilang, gue bisa loh jadi teman lo.